Dan sebelum peluru kepalanya, ia sempat berteriak, "Merdeka!" Kejutan! Hi loves, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti yang sudah aku mention sebelumnya, bahwasanya aku bakal membuat video-video yang disesuaikan dengan kondisi dan tentunya minat aku. Yang salah satunya adalah segmen baru ini, Encyclopedia. Dimana di segmen ini kalian akan mendapatkan berbagai informasi dari aku, bisa berupa pengetahuan baik sejarah, alam, teknologi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Tapi bisa juga berupa hal-hal atau kejadian-kejadian unik dan menarik yang terjadi di dunia. Karena aku suka banget belajar hal-hal baru, aku suka nonton, aku suka baca. So ya, aku jadi kepikiran, kenapa aku enggak bikin video mengenai hal-hal yang aku suka itu. Dan nantinya aku juga bakal bikin video mengenai cerita-cerita horor yang pernah terjadi di berbagai negara. Nggak hanya kejadian-kejadian horor yang aku alami secara pribadi aja. So ya, kalian tungguin aja video-video aku. Jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasi, klik subscribe, like, dan komen untuk support terus channel aku. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan Encyclopedia episode yang pertama. Beberapa waktu lalu, netizen dihebohkan dengan kabar pembuatan film yang merupakan kolaborasi antara Indonesia dan Korea yang digadang-gadang akan melibatkan aktor Korea Kim Bum dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Kabarnya Kim Bum ini akan berperan menjadi suami dari Maudy Ayunda di film ini. Kalau kalian sampai nggak tahu siapa itu Kim Bum, mungkin kalian bukan penggemar drakor. Sementara kalau kalian penggemar drakor dan kalian berada di era yang sama dengan aku, kalian pasti tahu bahwa Kim Bum adalah aktor Korea yang karirnya sangat-sangat melejit ketika berperan dalam drama Boys Over or Before Flowers pada tahun 2009. Aku jujur lebih nge-ship si Kim Bum sama ceweknya ketimbang Lee Min Ho dengan ceweknya di drama itu. Siapa yang kayak aku? Komen di bawah. Dan ya, selain itu Kim Bum juga pernah berperan di banyak Korean drama lainnya. Salah satunya yang gak kalah booming adalah drama Tale of the Nine Tails. Aku juga sudah nonton dramanya. Drama yang satu ini juga bagus untuk hiburan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, memangnya aktor Korea ini berperan sebagai siapa sih di film terbarunya dengan Maudy Ayunda? Dan apa sih kaitannya peran yang ia mainkan dengan negara kita, Indonesia? Jawabannya adalah ada banyak pihak yang tidak mengetahui bahwa ternyata ada loh orang Korea yang dulu ikut membela Indonesia pada masa penjajahan. So ya, di film ini Kim Bum dikabarkan akan memerankan sebuah aksi kepahlawanan dari seorang pemuda Korea Selatan di Indonesia. Dan karena menyambut Hari Kepahlawanan, so ya, aku tertarik banget untuk membahas pemuda yang satu ini. Namun, siapakah pemuda ini sebenarnya? Mengapa orang Korea ini bisa tersesat dan menjadi salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia? Yang Chil-sung adalah seorang pemuda yang lahir pada tanggal 29 Mei 1919 di Kabupaten Wonju, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan, ketika gerakan 1 Maret pecah di Semenanjung Korea.
Salah satu fakta yang menarik soal Chilsong adalah ia tumbuh dengan kemampuan bahasa yang luar biasa. Selain bahasa Korea tentunya, ia juga bisa bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahkan dikabarkan ia juga bisa bahasa Inggris. Di zaman itu, di masa perang itu, keren banget gak sih? Chilsong memiliki dua nama lain, yakni nama Jepang dan Indonesia. Nama Jepangnya adalah Sejisei Yanagawa, sementara nama Indonesianya adalah Komarudin. Kok bisa sih Chilsong ini memiliki nama Jepang dan Indonesia, Ensa? Jadi begini, ketika Jepang membutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk melawan musuh-musuhnya, mereka memaksa orang-orang yang berada di wilayah jajahannya untuk dipekerjakan. Salah satunya ya si Chilsong ini, dan cara memaksanya itu lebih melibatkan keluarga ya. Contohnya aja, kalau kamu nggak mau, oke, kita akan ambil adik kamu untuk dipekerjakan. Kalau misal kamu atau adik kamu nggak mau atau nggak bisa karena ada kondisi tertentu seperti sakit atau disabilitas, mereka akan tetap mencari cara, entah bagaimana, entah mereka bakal ambil ayah kamu atau bahkan kakek kamu. Kurang lebih polanya seperti itu ya. Dan ketika kamu sudah menurut, tapi misal kamu kerjanya nggak benar, mereka pun bakal mengancam subsidi ke rumah kamu akan dihentikan, sehingga keluarga kamu akan terancam kelaparan dan lain sebagainya. Jadi kala itu Jepang itu tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga secara mental. Dan selain itu, selain dipekerjakan secara paksa, mereka juga memaksa orang-orang seperti Chilsong untuk mengganti nama mereka dengan nama Jepang. Hak kedaulatan mereka dirampas, mereka ditarik paksa ke negara lain dan bekerja untuk negara lain. Intinya, mereka adalah tahanan yang dipekerjakan secara paksa. Kurang lebih kalau di Indonesia semacam Romusal ya. Terhitung ada 3.000 pemuda Korea yang dipaksa bekerja untuk membantu pasukan Jepang. Mereka berkumpul di pusat pemantauan tahanan atau yang disebut dengan unit Noguchi yang terletak di Busan sebelum akhirnya dikirim ke Saigon, Singapura, dan Indonesia. Mirisnya banyak sekali dari mereka yang meninggal karena kelaparan dan terserang penyakit karena minimnya fasilitas yang diberikan oleh Jepang, bukan justru meninggal akibat peperangan. Pada saat Chilsong berumur 23 tahun, tepatnya tanggal 15 Juni 1942, ia tiba di unit Noguchi ini dan dipaksa mengikuti wajib militer menjadi Japanese Southern Army alias Tentara Selatan Jepang hingga akhirnya dikirim ke Indonesia. Ia dilabeli nomor 184, tepatnya tahanan Jonju Nosong nomor 414. Di tahun yang sama, Chilsong ditugaskan oleh pemerintah kolonial Jepang sebagai pengawas atau penjaga tawanan tentara sekutu di Cimahi, Bandung dengan tujuan untuk memperkuat wilayah jajahan Jepang di kawasan Asia Tenggara. Dan sebagai pengingat, pada saat itu Indonesia dan Korea sama-sama sedang dijajah oleh Jepang ya. Nah, ketika Chilsong menjadi penjaga tahanan inilah kisah cintanya pun dimulai. Suatu hari ada seorang gadis cantik Indonesia, yang sering datang mengunjungi penjara untuk menemui kakaknya yang menjadi tawanan Jepang. Karena yang menjaga penjara ini pada saat itu adalah Chilsong, jadi Chilsong ini sering bertemulah dengan si gadis cantik ini. Ketika aku melakukan research, ada dua nama yang muncul. Satunya Lindsay Wenas, satu lagi Sumi Yani. Aku nggak tahu apakah ada kesalahan atau salah satu dari nama ini adalah nama alias
mengingat Chilsong sendiri juga punya 3 nama ya kan. So ya, kalau kalian tahu betul nama aslinya, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, karena sering bertemu, akhirnya Chilsong terpikatlah dengan gadis ini. Chilsong pun akhirnya memberanikan diri untuk berkenalan. Chilsong dulu nih yang pertama kali ngajak kenalan. Dan rupanya gadis ini pun juga merasa tertarik dengan Chilsong. Gayung bersambut, dan ketika mereka sudah saling mengenal, singkat cerita akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Chilsong pun memeluk agama Islam, menjadi seorang mualaf, dan salah satu orang Indonesia memberikan nama Komarudin kepada Yang Chilsong, nama yang lebih mudah diingat dan familiar untuk masyarakat Indonesia. Dan alasan terpilihnya nama itu karena Chilsong ini dianggap sebagai sosok yang pintar, memiliki ide cemerlang, secemerlang sinar rembulan. So ya, nama Komarudin memiliki arti yakni sinar rembulan. Di tahun 1947, Chilsong dan istrinya dikaruniai seorang putra yang dinamai dengan nama Eddie. Setelah itu, mereka sekeluarga pun akhirnya memutuskan untuk tinggal menetap di Bandung. Balik lagi ya, setelah Indonesia dan Korea merdeka pada tahun 1945, Chilsong memilih untuk tidak kembali ke Korea karena beberapa kondisi. Selain karena takut mendapatkan hukuman dari pemerintah Jepang, maupun karena PBB yang bertindak menghukum semua tentara Jepang, kapal yang digunakan untuk pulang ke Korea pun ternyata tidak memadai. Meskipun Chilsong adalah warga Korea yang menjadi tahanan serta dipaksa bekerja untuk Jepang, ia merasa khawatir akan tetap dituduh sebagai penjahat perang dan pengkhianat karena dianggap lebih pro atau memihak Jepang daripada negaranya sendiri. Ini tuh kayak, kamu kan orang Korea gitu, kenapa kamu malah bekerja untuk Jepang si penjajah? Kalian paham kan ya? Banyak sekali orang-orang seperti Chilsong yang masuk penjara, bahkan divonis mati karena hal ini. Mereka dianggap turut menyiksa dan menganiaya para tahanan ketika bekerja menjadi pengawas atau penjaga. Padahal faktanya, pada tanggal 10 Februari 1946, pihak Jepang menyatakan bahwa Yang Chilsong kabur alias melarikan diri sebagai tahanan sekaligus pembelot. Miris banget ya kalau berada di posisi Chilsong ini. Pada saat tentara Belanda kembali datang ke Indonesia dan melancarkan agresi militer setelah Indonesia merdeka, Chilsong bersama 2 tentara Jepang lainnya, Hasegawa alias Abu Bakar dan Masahiro Aoki alias Usman, datang dari Bandung ke Garut bergabung dengan TNI alias Tentara Nasional Indonesia. Kenapa sih Chilsong ini mau bersusah payah, mau bela-belain bergabung sama TNI? Kenapa dia enggak melarikan diri, sembunyi, berusaha hidup tenang di suatu tempat bersama keluarganya dan sebagainya? Usut punya usut, hal itu terjadi karena dia menganut paham bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan tidak selayaknya manusia memperlakukan manusia lainnya dengan cara yang kalian tahulah seperti apa. Perang, penjajahan itu sangat-sangat mengerikan banget guys. Kita yang mendengar historinya aja udah berasa serem banget. Aku aja ya, waktu pas dapat penglihatan gak bisa tidur berhari-hari, kayak kebayang-bayang gitu. Apalagi Chilsong dan para pejuang lainnya, orang-orang warga biasa pun yang posisinya pada saat itu melihat perang, melihat penjajahan dengan mata kepala sendiri secara langsung gitu loh. Sama sekali gak terbayangkan betapa mengerikan dan traumatisnya. Dan karena hal inilah, Chilsong pun menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia sama dengan membebaskan keluarganya dan keturunannya dari penjajah,
agar tidak menderita seperti dirinya. Aku rasa anak, cucu, cicit, opa Chilsong ini pasti bangga banget ya. Aku berandai-andai mereka semua bakal bilang, opa aku tuh opa dalam arti sesungguhnya, bukan opa-opa yang ini. Baik lagi, ketika Chilsong, Hasegawa, dan Aoki bergabung dengan TNI, mereka bertiga dikenal akan kemampuan bertempurnya yang baik. Mereka pernah ikut berperang dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Seingat aku, Chilsong dan teman-temannya ini pernah kayak ngebom gudang senjatanya Belanda yang membuat Belanda ini jadi kelabakan dan dendam. Dan dari situlah Belanda ini mulai menjadikan mereka bertiga sebagai salah satu target utama yang harus dimusnahkan. Dan ketika di Garut ini, bersama-sama mereka pun berperang secara gerilya dalam kelompok yang dijuluki Pasukan Pangeran Papak dari markas besar gerilya Galunggung atau yang dikenal MBGG di bawah pimpinan Mayor Kosasih yang bermarkas di Kecamatan Wanaraja, Garut. Meski ada 60 lebih kelompok perjuangan yang tersebar di Jawa Barat, namun kelompok inilah yang terkenal dengan kedisiplinannya dan sikap patriotik yang tinggi. Ketika bergabung dengan pasukan Pangeran Papak ini, Chilsong ikut melatih para pejuang Indonesia untuk berperang, dan spesialisasinya dia itu adalah merakit bom dan senjata. Oh ya, Chilsong ini juga tercatat pernah ikut menggagalkan upaya Belanda merebut Wanaraja dengan cara menghancurkan jembatan Cimanuk. Pasukan khususnya berhasil menyerang kereta barang yang mengangkut amunisi serta merebut senjata dan bahan makanan dari para penjajah. Ketika Belanda menyerang Garut, pasukan Pangeran Papak bertugas untuk mengamankan wilayah tersebut. Namun, karena kekuatan Belanda terlalu begitu besar, pasukan Pangeran Papak akhirnya terpaksa mundur. Pada bulan November 1948, ketiga tentara gerilya itu, Chilsong, Hasegawa, sama Aoki, bersembunyi tetapi tertangkap karena informasi yang diberikan oleh Telik Sandi Bumi. Kalau kalian nggak tahu apa itu Telik Sandi Bumi itu adalah penyebutan pada masa itu untuk mata-mata alias intelijen dari suatu pihak yang berkepentingan. Chilsong, Hasegawa, Aoki, dan seorang pejuang Indonesia yang bernama Johanna akhirnya tertangkap di Desa Parentas, lereng Gunung Dora, perbatasan wilayah Garut dan Tasikmalaya. Pada tanggal 10 Agustus 1949, pada saat Chilsong, Hasegawa, dan Aoki hendak di Kerkhof, Garut, dikabarkan jalanan pada saat itu dipenuhi oleh orang-orang Indonesia yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan lagu inilah lagu terakhir yang mengantarkan Chilsong bersama dua temannya sebelum akhirnya mereka gugur. Merinding. Chilsong, Hasegawa, dan Aoki akhirnya dengan cara di hadapan para warga. Hal ini dilakukan Belanda untuk menjadikan hal itu sebagai peringatan atau contoh bagi pejuang-pejuang Indonesia lainnya. Chilsong gugur ketika masih berumur 30 tahun. Di usia yang masih cukup muda, ia meninggalkan seorang istri dan seorang putra yang masih balita. Ada kisah yang menyentuh sekali sebelum Chilsong ini akhirnya yaitu ia sempat menyatakan permintaan terakhirnya untuk dimakamkan secara Islam, dan sebelum peluru kepalanya ia sempat berteriak merdeka. Kebayang banget ya, kayak mengharukan banget gitu loh. Itu orang yang bukan asli Indonesia, bayangin, dia dari Korea, berjuang untuk Indonesia.
Dan akhirnya jenazah mereka pun dimakamkan di TPU Pasir Pogor. Sementara itu si Johanna, pejuang Indonesia yang ditangkap bersama Chilsong, Hasegawa, dan Aoki, mendapat hukuman penjara seumur hidup di LP Cipinang. Kalian tahu nggak? Mirisnya, prestasi Chilsong ini sempat hampir tidak diketahui oleh publik loh. Banyak orang yang tidak tahu keberadaan sosok pejuang Indonesia yang berasal dari Korea ini. Bahkan ketika keberadaannya diketahui, kayak oh ternyata ada nih orang Korea yang sempat tinggal di Indonesia pada masa penjajahan dan ikut berperang, ikut menjadi pejuang. Informasi yang didapatkan itu sedikit sekali. Jadi ada masa dimana sempat gak ada orang yang tahu dan menyangka bahwa si Komarudin ini adalah si Yang Chilsong yang berasal dari Korea. Informasi mengenai Komarudin yang ternyata merupakan orang Korea ini akhirnya berhasil diungkap oleh sejarawan Jepang, Korea Selatan, dan juga berdasarkan kesaksian dari teman-teman seperjuangan Yang Chilsong yang masih hidup. Pada bulan November 1975, 26 tahun setelah kematiannya, prestasi tersebut terungkap kepada dunia melalui upaya aktif dari mantan rekan-rekannya dalam gerakan kemerdekaan yang akhirnya menjadi jenderal berpangkat tinggi di Angkatan Darat Indonesia alias TNI. Pada saat itu, Presiden Soeharto menerima laporan mengenai pencapaian Chilsong dari para jenderal ini dan memerintahkan penyelidikan tingkat pemerintah terhadap fakta-fakta tersebut. Hingga akhirnya Chilsong secara anumerta dianugerahi pahlawan kemerdekaan asing setelah dinas militernya di masa lalu dipastikan benar adanya. Sejak saat itu, Chilsong dianggap sebagai salah satu tokoh pejuang yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Lalu jenazah Chilsong yang sudah dimakamkan di TPU Pasir Pogor akhirnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya Garut, termasuk juga jenazah si Hasegawa dan Aoki. Pada bulan Juli 1995, saat 50 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia dan perwakilan Korea Selatan mengadakan upacara penggantian batu nisan Chilsong secara militer. Dan menurut salah satu sumber yang aku baca, tadinya di batu nisan yang Chilsong ini itu hanya tertulis nama Jepangnya, yaitu Yanakawa Chishisei, dan nama Indonesianya Komarudin, sementara nama Koreanya dihilangkan. Dan pada tanggal 19 Agustus 1995, nama aslinya pun akhirnya dipulihkan. Jadi di makamnya Yang Chilsong yang sekarang, batu nisannya itu bertuliskan Komarudin atau Yang Chilsong. Terus di bawahnya ada tulisan versi Koreanya gitu. Di bawahnya lagi ada penjelasan Korean, anggota Pangeran Pakpak, gugur 10 Agustus 1949. Sekedar informasi tambahan karena minimnya informasi yang kudapat mengenai istri dan anak Yang Chilsong. Aku nggak tahu bagaimana kelanjutan kisah anak dan istrinya setelah kepergian Chilsong. Informasi yang aku dapatkan hanya sebatas dikabarkan bahwa mereka tetap memutuskan untuk tinggal di Bandung, dan pada tahun 1998 Edi, putra Chilsong, di usianya yang ke-51 tahun, menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kisah sedih yang mengharukan datang juga dari pihak keluarga Chilsong yang ada di Korea. Dikabarkan bahwa ibu Chilsong menunggu kepulangan Chilsong hingga kereta terakhir datang setiap hari
selama 10 tahun berturut-turut di stasiun Jeonju. Sedih banget pasti. Bayangin seorang ibu setiap hari nungguin anaknya di stasiun kereta api sampai kereta api terakhir datang selama 10 tahun berturut-turut. Sama sekali nggak bisa membayangkan ya bagaimana keluarga yang ditinggalin oleh orang-orang yang bernasib seperti Chilsong. Aku kalau jadi keluarganya mungkin hidupnya bakal nggak tenang ya. Setiap hari bakal mikirin kayak apakah Chilsong dan Chilsong lainnya yang bernasib sama ini bisa tidur, bisa makan, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Sama sekali kayak gak terbayang betapa sengsaranya keluarga-keluarga ini nanti kepulangan atau seenggaknya ya kabar dari anak-anak mereka, adik-adik mereka, kakak mereka yang diambil paksa oleh Jepang pada saat itu untuk dipekerjakan. So ya, itu dia cerita aksi kepahlawanan dari seorang Yang Chilsong alias Komarudin untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional kali ini. Gimana menurut kalian guys? Aku pengen dengar komentar kalian, pendapat kalian. Apakah kalian suka dengan segmen ensiklopedia seperti ini? Mohon kalian komen di bawah. Aku harap semoga film Yang Chilsong ini bakal sukses dan bisa mengharumkan nama Indonesia sekaligus Korea. Dan andai kalau masih dibutuhkan pemeran tambahan, diharapkan untuk PH yang terkait untuk menghubungi aku segera. Jujur aja aku merasa penasaran banget sama film ini. Bakal kayak apa ya serunya, dan bahasa apakah yang bakal digunakan oleh Kim Bum, Indonesia, Korea, atau dubbing? Kita tunggu aja. Dan mungkin banyak dari kalian juga sama kayak aku bertanya-tanya, apa sih rasanya jadi Maudy Ayunda yang bisa beradu acting dengan Kim Bum? I'm so proud of you, Maudy. So ya, sekian untuk ensiklopedia kali ini. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi dan menambah wawasan kita semua. Jangan pernah lupakan perjuangan pahlawan-pahlawan kita ya. Kalau kalian punya saran buat video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video and I'll see you in the next one. Bye! Kejutan. Hai Love Visible. Salah, ini bukan Love Visible. Ia tumbuh menjadi hak kedaulatan mereka dirampas. Itu tuh kayak kamu orang Korea, tapi kenapa kamu malah kerja untuk Jepang? Tetapi kenapa kamu bekerja itu sangat-sangat popok. Yang terkenal dengan kedisiplinannya, and I'll see you gimana sih? Udah capek. And I'll see you in the next one. Bye.